Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua insan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan Gus Ray Rahman, dengan Arif. Pada video ini kita akan sharing kembali, melanjutkan sharing kita tentang SOP pengadaan sebagai salah satu portofolio utama untuk indikator kematangan suatu organisasi pengadaan atau UKPBC, Bapak Ibu semuanya. Sekilas izinkan saya memperkenalkan diri. Ini adalah saya Bapak Ibu, ini kontak saya juga di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, dan bekerja keseharian di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kemudian izinkan memperkenalkan, ini adalah buku-buku saya Bapak Ibu. Ini adalah penerbit Gramedia. Kedua, ini buku kerja besar membuat komitmen penerbit Branded Media. Kemudian buku saku besar membuat komitmen penerbit LPKN, dan yang barusan perkenalkan beberapa hari yang lalu, yaitu buku strategi menyusun spesifikasi teknis dan perkiraan harga paket pemeliharaan peralatan elektronik, komputasi, dan jaringan melalui metode request for information yang diterbitkan oleh LPKN yang sifatnya masih pre-order berupa e-book Bapak Ibu. Izinkan juga, ini adalah sertifikat kompetensi yang saya miliki Bapak Ibu. Ini adalah kompetensi ahli media, dan ini daftar kompetensinya, dan ini adalah daftar kompetensi yang lain yang waktu masih ahli muda Bapak Ibu. Nah, dalam rangka menjalankan amanah atas kepemilikan sertifikat kompetensi ini Bapak Ibu, izinkan saya melanjutkan sharing sebelumnya mengenai seri portofolio kematangan UKPBJ, ya, di mana sebelumnya kita sudah sharingkan mengenai kumpulan SOP terkait dengan pemilihan penyedia dengan berbagai metode pemilihan Bapak Ibu semuanya. Nah, pada video ini adalah lanjutannya, di mana saya akan sharing 7 SOP yang menjadi 7 SOP, yaitu SOP proses utama, SOP perencanaan, SOP persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, SOP pembuatan laporan kesepakatan atau ketidaksepakatan hasil pemilihan penyedia, SOP kesepakatan hasil pemilihan penyedia, dan SOP ketidaksepakatan hasil pemilihan penyedia Bapak Ibu. Nah, ini saya izinkan saya menjelaskan secara keseluruhan, karena beberapa hari terakhir ini banyak yang bertanya untuk kematangan UKPBJ itu seberapa banyak Bapak Ibu. Seperti yang ada di surat edaran Deputi PPSDM, itu sudah ada nama-nama SOP yang diminta Bapak Ibu. Hanya saja di sini saya mengembangkan kembali SOP yang diminta di Deputi PPSDM, tapi sama sekali tidak merubah substansi konten yang di SOP yang diminta oleh yang tertera pada surat edaran nomor 17 2019 di Deputi PPSDM itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah hasil pengembangan di BMKG yang sekarang sedang dijalankan prosesnya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau orang kita ditanya SOP untuk UKPBJ keseluruhan itu ada berapa? Saya akan menjawab ada 19 SOP. Di total keseluruhan SOP UKPBJ totalnya ada 19 SOP yang terdiri dari 4 variabel manajemen penyedia. Itu ada 15 SOP yang paling banyak, ya, di mana terangkum menjadi SOP pengadaan secara terintegrasi. Kemudian di variabel manajemen penyedia ada 2 SOP, yaitu SOP registrasi dan verifikasi. Nanti kita akan sharing di lain video. Juga SOP analisa ketersediaan pelaku usaha. Kemudian di variabel manajemen kinerja ada satu SOP, yaitu SOP pengelolaan kinerja pengadaan. Dan di variabel manajemen risiko ada satu SOP, namanya SOP manajemen risiko pengadaan. Jadi 15 tambah 2 tambah 1 tambah 1, ada 19 SOP secara keseluruhan untuk KPBC. Ini adalah menurut pengembangan dari saya Bapak Ibu, dari kami yang sedang dijalankan sekarang Bapak Ibu. Nah, kemudian ini diperinci lagi seperti ini, ya, maaf agak kecilan ya. Ini adalah SOP yang pertama tadi, yang variabel manajemen pengadaan. Yang tadi ada 15 SOP, ini totalnya 1, jadi ini dihitung 1 SOP. Jadi ini adalah SOP induknya, seperti kalau kontrak itu kontrak payungnya. Nah, ini SOP induknya, dan ini adalah anak SOP-nya. Ya, jadi ini induk, ini anak, ini cucunya. Ya, ada induk, ada anak, ada cucunya. Jadi seperti ini ya. SOP proses utama. SOP proses utama yang kemudian dirinci menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 SOP. Ya, ada 8 SOP. Di mana salah satunya beranak lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 SOP. SOP pemilihan penyedia inilah yang sudah kita bahas di
video sebelumnya yang terpisah dari video ini, SOP pemilihan penyedia. Nah, pada video ini izinkan saya sharing mengenai SOP yang selain yang ini, ya, yaitu SOP perencanaan pengadaan, SOP persiapan pengadaan, SOP persiapan pemilihan, kemudian SOP sepakat atau tidak sepakat hasil pemilihan, SOP kesepakatan, dan SOP ketidaksepakatan. Sedangkan SOP pelaksanaan kontrak akan saya pisahkan di video tersendiri nanti, ya. Jadi itu isi dari SOP ini, Bapak Ibu semuanya. Oke, kita langsung ke TKP saja. Pertama, SOP proses utama dulu. SOP proses utama seperti ini. Jadi ini adalah induk dari keseluruhan SOP pemilihan penyedia, Bapak Ibu ya. Induknya itu adalah ini. Nah, ini SOP ini covernya cover biasa ya, sama seperti kemarin, tidak jauh berbeda. Nanti file ini akan kita sharingkan, dan sebenarnya ini di portal UKBBJ juga sudah ada, hanya saja memang SOP ini kita modifikasi karena SOP yang kita perkenalkan di sini adalah SOP AP, SOP administrasi pemerintahan, di mana ada dibatasi dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang harus mengikuti di Permenpan RB, Bapak Ibu. Salah satunya adalah harus satu pelaksana ini dalam satu tahapan harus seperti ini, tidak boleh lurus, tidak boleh ada yang lurus. Nah, kalau ini beda, karena ini kan mulai ya, ini artinya kan dari sini, itu kan dari sini. Nah, ini ya tidak ada yang loncat. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, salah satu ketentuannya itu. Oleh karena itulah prosedur-prosedur yang lurus kita digabungkan menjadi satu uraian kegiatan. Jadi prosedur yang pelaksananya sama digabungkan menjadi satu uraian kegiatan. Itu salah satu penyesuaian yang dilakukan dalam rangka mengkonversi menjadi SOP administrasi pemerintahan. Tujuannya apa? Seperti di video sebelumnya, tujuannya adalah selain untuk kematangan portofolio UKBBJ, tujuan lain adalah untuk dapat digunakan sebagai portofolio penilaian reformasi birokrasi oleh Kemenpan RB. Lumayan nambah nilai reformasi birokrasi ya, insya Allah seperti itu. Nah, kalau SOP proses utama itu adalah induk dari semua SOP yang tadi, Bapak Ibu. SOP yang tadi kita jelaskan induknya ini. Jadi melaksanakan perencanaan, melaksanakan perencanaan ya, dalam hal ini karena ditetapkan oleh PAKPA, maka pelaksananya adalah PAKPA ya. Kemudian melaksanakan persiapan pengadaan. Nah, ini pelaksananya adalah PPK, karena jadi ini dihitung siapa yang menetapkan ya. Contohnya ini perencanaan memang yang menyusun adalah PPK, tapi karena yang menetapkan adalah PAKPA secara SOP, maka dilatih pelaksananya adalah PAKPA ya. Seperti itu kebijakan yang ada di sini dalam SOP ini ya. Persyaratannya adalah Renja, Renstra ya, RKKL, DIPA ya. Kemudian outputnya tentunya adalah dokumen-dokumen ini ya, draft, KAK, jadwal, RUP, dan seperti itu ya. Ending terakhir dari dokumen perencanaan pengadaan adalah RUP. Kemudian tahapan berikutnya adalah melaksanakan persiapan pengadaan. Nah, ini PPK. Nah, ini mutu bakunya adalah SOP penunjukan PPK, tentunya RUP, draft spec tag atau KAK, kemudian perkiraan harga atau RAP. Outputnya berupa dokumen persiapan pengadaan, seluruh dokumen persiapan pengadaan yang mulai spesifikasi, DPP, KAK, kemudian perkiraan harga, kemudian rancangan kontrak, seperti itu. Ini output dari dokumen persiapan pengadaan, Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, kemudian SOP prosedur berikutnya adalah pelaksanaan persiapan pemilihan dan pemilihan penyedia. Digabung jadi satu, jadi uraian kegiatannya digabung menjadi satu. Persiapan pemilihan dan pemilihan penyedia itu sendiri oleh Pokja Pemilihan. Ya, oleh Pokja Pemilihan. Nah, seperti ini. Ada Pokja Pemilihan. Di sini bisa Pokja Pemilihan atau Pokja Pengadaan. Ini ada batasan SOP ini adalah SOP yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan ya, pemilihannya ya. Nah, di sini pelaksanaan adalah Pokja Pemilihan. Nah, ini tentunya SK Pokja, RUP, DPP, dokumen pemilihan penyedia. Nah, outputnya tentunya berupa dokumen pemilihan, laporan hasil pemilihan penyedia, berita acara penetapan pemenang. Nah, kemudian berikutnya adalah melaksanakan pengelolaan kontrak, kembali lagi ke PPK. Nah, di sini kelengkapannya laporan hasil pemilihan penyedia dan berita acara penetapan pemenang. Kemudian output terakhirnya SPBJ, kontrak pelaksanaan pekerjaan BAST terakhirnya, ya BAST.
Dan terakhir adalah menerima hasil pekerjaan atau ya, seperti ini kelengkapannya berupa BST dan ini hasil pekerjaan barang. Nah, ini adalah disesuaikan dengan prosedur pada Perpres 16 tahun 2018. Oke. Jadi itu adalah proses SOP, proses utama yang menjadi induk dari keseluruhan SOP pengadaan. Bapak Ibu, yang jadi kita kembali yang ke sini, induknya adalah ini. Ya, SOP proses utama di sini tempatnya. Oke. Kemudian berikutnya adalah SOP perencanaan. Kita lihat sama-sama SOP perencanaan kayak gimana nih. SOP perencanaan di sini ini sudah jadi, ini Perlem 7, dasarnya Perlem 9, Perlem 14 dan seterusnya ya. Ini SOP perencanaan. Nah, kemudian ini kita lihat. Pertama adalah KPA menugaskan PPK untuk membuat perencanaan pengadaan. Ya, ini bisa ditulis PAKP atau KPA saja, silahkan. Ya, seperti itu. Kemudian PPK menginventarisir kegiatan serta mengidentifikasi kebutuhan barang jasa yang berdasarkan Renja atau Renstra, menyusun spesifikasi teknis, perkiraan harga, pemaketan, dan menyampaikan pada KPA. Ini keseluruhan dari proses perencanaan pengadaan. Kelengkapannya berupa disposisi Renja, outputnya berupa, nah ini outputnya ini penting nih ya, waktunya 9 bulan ya, waktunya 9 bulan kita perkirakan 9 bulan karena dari trimester kedua lah ya, dari trimester kedua H-1 misalkan kalau kita menyusun anggaran 2021 berarti sudah bisa dimulai bulan April ke sini ya, bulan April ke sini 2020 sudah mulailah perencanaan pengadaan. Outputnya berupa apa? Nah ini, formulir identifikasi kebutuhan, formulir perencanaan pengadaan, konsep spesifikasi teknis, konsep perkiraan harga RAP, usulan metode pemilihan, konsep pemaketan. Ini, Bapak Ibu, adalah output dari tahap yang kedua ini, Bapak Ibu. Ya, waktunya adalah 9 bulan, seperti orang hamil. Dan ketiga adalah, setelah disusun oleh PPK dikembalikan ke KPA lagi, menetapkan dan mengumumkan spesifikasi, RAP, perkiraan biaya pemaketan, rencana jadwal yang terdapat pada RUP melalui aplikasi SIRUP, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Ya, kelengkapannya berupa konsep spesifikasi, konsep RAP, kemudian ini waktunya kurang lebih 1 bulan, dan outputnya berupa spek, RAP, pemaketan, DIPA, dan RUP. Oke, jadi itu adalah kurang lebih Bapak Ibu SOP perencanaan pengadaan. Ya, ini bisa Anda sempurnakan atau Anda modifikasi silahkan. Ya. Kemudian kita ke SOP berikutnya, SOP persiapan pengadaan. SOP persiapan pengadaan. Kalau SOP persiapan pengadaan, kalau di tempat saya namanya dimodifikasi menjadi SOP penetapan dokumen persiapan pengadaan barang jasa. Ya, SOP persiapan pengadaan dimodifikasi menjadi SOP penetapan dokumen persiapan pengadaan karena setelah dilakukan diskusi, judul SOP adalah sebaiknya adalah dokumen akhir dari ujung SOP itu. Jadi judul SOP sebaiknya adalah dokumen akhir dari ujung proses terakhir dari SOP itu. Oleh karena proses terakhir tahap persiapan pengadaan ini adalah DPP, dokumen pengadaan, makanya di tempat saya itu SOP diganti menjadi SOP penetapan dokumen persiapan pengadaan. Tapi intinya ini adalah SOP untuk persiapan pengadaan, Bapak Ibu. Ya. Dasar hukumnya sama kayak gini ya, Perlem 9 ada Permen KPP juga tentang 9, 14, 15. Ini standar ya, 9, 7, 9, 14, 15 peraturan KPP. Ya, selalu ada. Kita lihat prosedurnya, singkat prosedurnya ya. Pertama, KPA menyampaikan RUP dan dokumen terkait perencanaan lainnya kepada PPK. Nah, seperti itu. Outputnya berupa RUP, dokumen terkait. Waktunya 1 jam aja cukup. Ya. Kemudian, PPK mereview spesifikasi teknis, perkiraan biaya yang terdapat pada RUP dan menyampaikan kepada KPA. Direview kembali. Setelah ini, jadi ceritanya adalah setelah DIPA atau DPA keluar. Ya, setelah DIPA DPA keluar, inilah proses persiapan pengadaan. Ya, kelengkapannya berupa RUP ada dokumen terkait, outputnya adalah hasil review spesifikasi teknis atau KAK dan hasil review perkiraan harga atau RAP. Ya, kemudian
Berikutnya, 3 adalah memberikan persetujuan hasil review spesifikasi teknis perkiraan harga RAP yang terdapat pada RUP dan menyampaikan kepada PPK untuk ditetapkan. Nah, di ini adalah proses memberikan persetujuan hasil review. Kelengkapannya adalah hasil review sama, ini juga sama, kurang lebih 7 hari. Kalau ini tadi kurang lebih 2 bulan. Jadi ini adalah sekali lagi, fase persiapan pengadaan adalah fase setelah DIPA atau DPA dikeluarkan sampai dengan proses pemilihan penyedia dimulai. Itulah proses persiapan pengadaan. Jadi mana setelah DIPA keluar, seluruh pemaketan pengadaan jadi direview kembali spesifikasinya, perkiraan harga RAP HPS-nya, RAP-nya itu diperiksa kembali, direview kembali, dilaporkan kembali ke KPA. Nah, KPA memberikan persetujuan dan kemudian ditetapkanlah dokumen persiapan pengadaan oleh PPK menjadi dokumen persiapan pengadaan. Isinya rancangan kontrak, spek atau KAK, harga perkiraan sendiri, dan draft program mutu. Itu adalah SOP persiapan pengadaan. Sekarang SOP persiapan pemilihan. SOP persiapan pemilihan. Nah, seperti ini. Kalau di tempat saya, SOP persiapan pemilihan namanya adalah SOP persiapan dan penyusunan dokumen pemilihan atau seleksi. Karena memang dokumen akhir di ujung prosedur SOP ini adalah diterbitkannya dokumen pemilihan. Namanya juga persiapan pemilihan. Fase di mana antara setelah PPK menyampaikan DPP atau dokumen persiapan pengadaan sampai dengan persiapan pengumuman atau tayang di SPSI. Oke, jadi seperti itu. Jadi fase antara Pokja itu menerima penugasan dari kepala ULP, yaitu menerima DPP dari PPK tadi, sampai dengan persiapan melakukan review. SOP-nya bagaimana? Kalau ini nggak usah dibahas ya, ini sudah sama. Ini selalu sama ya, 7, 9, 14, 15 ada. Nah, singkat gini, Bapak Ibu. Pertama, PPK menyerahkan dokumen persiapan pengadaan terdiri dari rancangan kontrak, spek atau KAK, HPS, draft program itu kepada kepala ULP. Oke, nih. Ini kata-kata kepala ULP bisa diganti menjadi kepala ULPJ ya. Oke, seperti ini ya. Kepala ULP ada sekretaris ULP. Ya, seperti ini. Kelengkapannya berupa dokumen DPP terdiri dari rancangan dan seterusnya ini. Kemudian outputnya adalah sama DPP juga. Waktunya 1 hari. Menyerahkannya cukup 1 hari saja SOP-nya. Kemudian berikutnya adalah ini kan ditujukan PPK tujuan ke kepala ULP ya. Kepala ULP menugaskan sekretaris ULP untuk memeriksa kelengkapan DPP tersebut. Nah, memeriksa kelengkapan DPP. Memeriksa kelengkapan DPP, kelengkapannya berupa DPP, outputnya berupa ini cukup 1 hari ya, disposisi, kemudian DPP itu sendiri ya. Jadi ini menugaskan, kemudian setelah menugas, jadi ini adalah kepala ULP menugaskan ke sekretaris ULP, makanya arahnya ke bawah sini. Nah, seperti langkah nomor 3, sekretaris ULP memeriksa kelengkapan dokumen persiapan pengadaan, baik secara hard copy maupun soft copy, Bapak Ibu. Oke, jadi diperiksa secara hard copy maupun soft copy pada aplikasi. Jika tidak lengkap, melaporkan kepada kepala ULP untuk dikembalikan kepada PPK agar dilengkapi. Jika lengkap, maka menugaskan kepada Pokja pemilihan untuk melakukan pemilihan penyedia. Tentunya adalah atas penugasan dari kepala ULP. Ya, yang melakukan adalah sekretaris ULP. Seperti itu. Jadi kalau nggak lengkap dikembalikan lagi seperti ini, balik lagi ke atas. Ya, seperti ini. Nah, waktu untuk memeriksa ini maksimal 3 hari. Ya, kita bisa tulis seperti ini ya, maksimal 3 hari. Outputnya tentunya adalah surat tugas, DPP pasti, dan ini surat tugas ya outputnya. Jadi kalau memang sudah lengkap, maka dibuatkan surat tugas dari kepala ULP kepada Pokja yang dipilih. Oke. Langkah nomor 4 kemudian adalah mereview dokumen persiapan pengadaan dan menetapkan metode pemilihan. Nah, ini jadi dari sini akhirnya ke Pokja kan ya, dari sini ke Pokja. Jadi ini, nah seperti ini ya kawan-kawan semua. Jadi ini adalah satu proses ini ya, satu proses.
4 dan 5 ini. Jadi ke sini langsung shred. Jadi ini masih ini masih Pokja ya. Sorry. Ini masih Pokja melakukan review. Nah, ini apa aja yang direview? Metode pemilihan, penetapan kualifikasi, metode evaluasi penawaran, metode penyampaian penawaran. Kemudian membuat berita acara review, persiapan pemilihan serta menyampaikannya kepada PPK. Jadi ini adalah keseluruhan proses setelah menerima penugasan, ya. Kelengkapannya berupa DPP, kemudian dan ini cukup reviewnya 5 hari, ya, dan hasilnya menghasilkan berita acara review. Nah, gitu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah ini adalah ditujukan ke PPK langsung ya, ke PPK dari Pokja langsung loncat ke PPK. Ini ya. Ini langsung loncat ke PPK nomor 5, melakukan penyesuaian DPP jika ada revisi, ya. Ya, berdasarkan berita acara review persiapan pemilihan tadi dan diserahkan kepada Pokja dengan tembusan kepala ULP sebagai dasar penyusunan dokumen pemilihan serta mengunggah pada aplikasi SPSE. Jadi setelah direview, disampaikan kepada PPK, silahkan direvisi jika ada revisi. Ya, seperti ini prosesnya. Nah, ini kelengkapan berupa berita acara review dan endingnya, dan ini 3 hari, dan endingnya adalah dokumen persiapan pengadaan. Ya, DPP terakhir yang sudah final. Oke. Jadi ending dari prosedur nomor 5 ini adalah DPP yang sudah final, yang sudah siap untuk dilakukan proses pemilihan penyedia. Oke. Dan nomor 6 terakhirnya adalah menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan penyedia dan mengunggah pada aplikasi SPSE. Nah, ini kembali ke Pokja lagi, dari PPK tadi kembali ke Pokja lagi. Ya, kelengkapannya berupa DPP yang final. Dari sinilah Pokja menyusun dokumen pemilihan terseleksi penyedia. Waktunya 2 hari. Jadi berapa ini persiapan untuk SOP untuk DPP? 1 tambah 1, ya. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 3, 13. Tambah 2, 15. Totalnya adalah maksimal 15 hari kerja, Bapak Ibu. Lebih cepat tentunya lebih baik. Tapi kalau ditanya pimpinan berapa lama dari sejak PPK menyampaikan DPP sampai dengan tayang, maksimal 15 hari. Tapi tentunya kalau lebih cepat lebih baik, ya. Seperti ini contohnya ya, menyusun ini bisa disingkat ya, 3 hari jadi 1 hari ya. Misalkan mereview ini 5 hari jadi tinggal 2 hari ya. Saya percaya 15 hari itu praktiknya adalah lebih cepat, apalagi kawan-kawan yang menenderkan barang-barang umum yang pasaran banyak, itu mestinya tidak akan lebih dari 15 hari kerja seharusnya ya. Jadi tapi setidaknya kalau kita ditanya secara SOP, dokumen persiapan pemilihan itu berapa lama sejak PPK menyerahkan DPP sampai tayang, 15 hari kerja maksimal. Gitu ya. Oke, jadi ini adalah SOP persiapan pemilihan. Sekarang kita loncat ke SOP ini ya. 3 SOP yang merupakan modifikasi Bapak Ibu, karena tidak ada di surat edaran Deputi PPSDM 17/2019, tapi ini adalah hasil diskusi kami dengan kawan-kawan di tempat kami, dan silahkan kalau mau menggunakan ini silahkan, tidak silahkan, karena ini juga tidak diminta. Tapi kami membutuhkan ini Bapak Ibu ya. Kalau menurut saya ini bagus kalau SOP ini memang benar-benar ada, karena memang hasil pemilihan penyedia tidak selalu disepakati. Adanya 3 SOP baru ini adalah karena hasil pemilihan penyedia oleh Pokja tidak selalu disepakati oleh PPK. Ya, hasil tender oleh Pokja tidak selalu disepakati oleh PPK. Oleh karena lahirlah 3 SOP baru ini. Ya. Pertama adalah SOP pembuatan laporan kesepakatan atau ketidaksepakatan hasil pemilihan penyedia. Ya, kata-katanya prosedurnya diambil dari Perlem 9 semuanya Bapak Ibu. Semuanya dari Perlem 9. Ya. Kita lihat. Pertama, Pokja pemilihan. Jadi ini pelaksanaan hanya 2 doang. Pokja dan PPK. Pokja menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK. Nah, kelengkapannya berupa berita hasil pemilihan, waktunya cukup 1 hari, outputnya laporan hasil tender. Nah, kemudian PPK mereview hasil pemilihan penyedia dan menyampaikan penolakan hasil pemilihan penyedia kepada Pokja pemilihan. Jadi SOP ini diasumsikan adalah
SOP yang digunakan manakala terjadi penolakan ya hasil pemilihan penyedia. Nah, ini kelengkapannya berupa laporan hasil tender, kemudian outputnya adalah surat penolakan hasil tender, berita acara review. Jadi ini lahirnya 3 SOP ini adalah karena ada kemungkinan penolakan hasil tender oleh PPK. Apabila ada penolakan hasil tender oleh PPK, ya, maka 3 SOP ini jadi berfungsi, Bapak Ibu. 3 SOP ini jadi berfungsi, ya, seperti itu. Oke. Kemudian dibalikan ke Pokja ya, Pokja mengundang PPK untuk melakukan rapat pembahasan penolakan hasil pemilihan penyedia. Ini diambil dari mana? Dari Peraturan 9, Pak. Ya. Ini ada di Peraturan 9, bahas di sini. Ya, kelengkapannya berupa surat penolakan tadi, dilakukan 2 hari kerja, kemudian outputnya adalah surat undangan Pokja. Outputnya. Nah, oke, ini dilakukan Pokja. Nah, kemudian prosedur 4 adalah, nah ini prosesnya bersama nih. Pokja dan PPK melakukan rapat pembahasan. Ya, kelengkapan berupa surat undangan, waktunya sudah termasuk di atas nih, 2 penuh sudah termasuk di atas, outputnya notulen rapat, nah, atau berita acara rapat pembahasan. Nah, kemudian nomor 5 adalah membuat laporan kesepakatan atau ketidaksepakatan atas hasil pemilihan. Ya, dari hasil rapat ini akan menghasilkan 2 kesimpulan, sepakat atau tidak sepakat. Jadi itu sudah diatur di Perlem 9, Bapak Ibu, bahwa hasil tender PPK bisa menolak, dan setelah dilakukan rapat dengan Pokja, kesimpulannya adalah sepakat atau tidak sepakat. Nah, kelengkapannya berupa notulen, waktunya termasuk, outputnya laporan pembahasan kesepakatan hasil tender. Oke, dan keterkaitannya dengan SOP kesepakatan hasil pemilihan dan SOP ketidaksepakatan hasil pemilihan. Ini keterkaitannya. Ya. Kemudian akhirnya lanjut ke SOP berikutnya. Tergantung dari hasilnya ini, manakala hasilnya adalah sepakat, nah, dipakai SOP yang ini, SOP kesepakatan hasil pemilihan. Nah, ini ya, SOP mengenai pemilihan. Kemudian prosedurnya, kita langsung ke prosedur aja ya. Pertama, ini pelaksananya adalah Pokja, PPK, penyedia. Ya, ini ceritanya adalah kalau sepakat, artinya PPK menerima penjelasan dari Pokja setelah dilakukan pembahasan. Ya, tadi ceritanya kan PPK menolak, kemudian dilakukan pembahasan, ternyata misalkan hanya terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman aja, dan akhirnya PPK kemudian ya udah kita sepakat, ya sudah, berarti SOP inilah yang dipakai. Jadi Pokja menyampaikan laporan pembahasan terkait kesepakatan hasil pemilihan penyedia dan menyampaikan pada PPK. Nah, seperti ini ya. Kelengkapannya adalah laporan hasil tender, outputnya laporan pembahasan kesepakatan hasil tender. Ya, ini adalah terkait dari SOP pembuatan laporan kesepakatan atau ketidaksepakatan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian PPK, ini kan kembali ke PPK ya, menerima laporan kesepakatan atas hasil pemilihan penyedia, menindaklanjuti hasil pembahasan terkait kesepakatan hasil pemilihan penyedia, yakni dengan mempersiapkan hal-hal sebagai berikut. Menerbitkan SPPBJ, melakukan pengecekan ketersediaan anggaran pada DIPA atau DPA karena akan menyebabkan batalnya tender jika anggaran tidak tersedia kan, dan menyiapkan kontraknya, kemudian menyerahkannya kepada penyedia untuk ditandatangani. Nah, ini seperti ini. Kelengkapannya berupa laporan pembahasan kesepakatan tadi, outputnya tentunya adalah SPPBJ dan rancangan kontrak yang siap ditandatangani. Dan 3 tentunya adalah menandatangani kontrak dan melaksanakan kontrak sesuai SPMK atau SPP penyedianya. Ya, ini adalah SOP yang digunakan manakala terjadi kesepakatan. Sekarang manakala terjadi ketidaksepakatan yang ini, ya kesepakatan dan ketidaksepakatan ini, maka SOP inilah yang dipakai. Nah, ini ya. Ya, seumur-umur saya mengalami jadi Pokja itu pernah sekali ya saya mengalami seperti ini, ketidaksepakatan ya, saya tidak ceritakan hal paketnya. Dan ini memang bermanfaat setelah dibahas benar, dibaca, memang SOP ini sangat bermanfaat Bapak Ibu. Jadi SOP ini pertama adalah tahapannya adalah Pokja menyampaikan laporan pembahasan ketidaksepakatan hasil pemilihan kepada KPA. Nah, ini ya disampaikan KPA. Jadi pelaksana adalah Pokja, KPA, PPK, penyedia. Jadi ada keterlibatan KPA di sini sebagai juri dan pengambil keputusan final atas ketidaksepakatan ini. Pengambil keputusan final adalah KPA.
Kelengkapannya laporan hasil tender waktu 1 hari, outputnya laporan pembahasan. Kita lihat dulu ya, yang ini tadi berapa hari kerja nih? 1 tambah 5, 6 tambah 14, 20 hari kerja maksimal sampai, jadi dari kesepakatan sampai dengan tanda tangan kontrak maksimal adalah 20 hari kerja kalau SOP kesepakatan. Sekarang kita lihat yang SOP ketidaksepakatan ya. Ya, setelah Pokja menyampaikan ke KPA, apa yang dilakukan KPA? KPA memeriksa laporan hasil pembahasan ketidaksepakatan atas hasil pemilihan penyedia. Jika tidak setuju dengan hasil pemilihan penyedia, maka menugaskan Pokja untuk melaksanakan evaluasi ulang atau penawaran ulang atau tender ulang. Jika setuju atas hasil pemilihan penyedia, maka menugaskan PPK untuk menerbitkan SPPBJ. Jadi Anda lihat di sini, apabila setuju dengan hasil ini ya, maka jika tidak setuju dengan hasil ini, jika tidak setuju dengan hasil ini, maka KPA mengembalikan ke Pokja untuk melakukan evaluasi ulang atau penawaran ulang atau tender ulang, tergantung kasusnya ya, dan itu bisa dilihat di Perlem 9 ya, mana yang harus evaluasi ulang, penawaran ulang atau tender ulang, seperti itu. Dikembalikan ke Pokja lagi. Tapi apabila setuju, maka menugaskan PPK untuk menerbitkan SPPBJ. Nah, ini ya, 6 hari kerja. Sini, 6 hari kerja. Ya, seperti ini. Makanya langsung ke PPK nih. Outputnya berupa surat keputusan P atau KPA tentang perselisihan hasil tender. Ya, tentang perselisihan hasil tender. Ini outputnya berupa ini, SOP-nya. Nah, kemudian setelah PPK menerima surat keputusan hasil tender ini ya, kemudian sama kayak yang tadi kesepakatan, mempersiapkan hal seperti berikut: penerbitan SPPBJ, melakukan pengecekan persediaan anggaran, menyiapkan kontrak. Nah, ini ya. Tidak mau tak mau harus diikuti karena sudah final dan tidak ada banding. Harus final. Dan terakhir adalah menandatangani kontrak ya, balik ke penyedia. Nah, seperti itu adalah tata cara prosedur ya, prosedur ketidaksepakatan, tindak lanjut atas ketidaksepakatan hasil tender yang ada. SOP-nya berapa lama? 1 tambah 6, 7, tambah 5, 12, tambah 1, 13. Maksimal 13 hari kerja. Ya, maksimal 13 hari kerja sejak laporan pembahasan ketidaksepakatan itu ada ya, seperti itu. Oke, saya kira itu Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan semuanya, keseluruhan SOP ya yang sudah kita jelaskan. Itu 7 SOP pada video ini kita sudah sharingkan. Nanti template-nya ada di link Google Drive, ada deskripsi video. Anda tinggal modifikasi aja Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan pastikan Anda semua UKPBJ baik di kementerian, lembaga, perangkat daerah mempunyai seluruh SOP 19 SOP ini. Bertahap aja Bapak Ibu. Ya, tidak perlu dipaksakan ke semua. Ya, kami sendiri di BMKG juga bertahap. Ya, tidak bisa semua Bapak Ibu, karena memang ada stakeholder lain, yaitu di bagian hukum yang harus benar-benar mencermati ya, seperti itu. Dan itu wajar. Itu adalah tugas mereka seperti itu. Ya, santai saja diikuti, yang penting jalan ya. Itu. Dan SOP pengadaannya ada total 15 SOP seperti ini. Ya, sukses buat Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.